Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengemis di Kota Medan menjadi korban pencurian dengan cara kekerasan oleh 2 pria. Kondisi bayi kembar siam dengan kaki 3 asal-asahan dalam kondisi stabil di RSUP Haji Adam Malik, Kota Medan. Jelang pemberangkatan jemaah calon haji kloter pertama Sumatera Utara, petugas penyelenggara ibadah haji melakukan cek kesiapan fasilitas asrama haji embarkasi Medan. Petugas Damkar Medan menangkap ular sanca yang bersembunyi di sekitar rumah. Kali ini petugas harus menjebol dinding untuk menangkap reptil melata itu, lantaran ular jenis sanca batik terjebak di sela-sela dinding. 4 petugas Damkar Medan Kamis siang terpaksa menjebol dinding rumah tempat seekor ular terjebak di sela-sela bangunan. Awalnya warga sekitar Jalan Kejaksaan Kecamatan Medan Petisa melaporkan keberadaan ular sanca batik di atap rumah. Namun saat akan ditangkap, hewan melata itu bersembunyi di sela-sela rumah yang dijadikan sebagai usaha depot air minum. Petugas membongkar dinding dengan sangat hati-hati agar tidak merusak konstruksi bangunan lainnya. Setelah berhasil menjebol dinding, ular sanca yang jadi ancaman teror bagi penghuni rumah tampak terhimpit dinding. Setelah ditangkap, kini satwa melata dengan panjang 3 meter itu berada di markas pemadam kebakaran Medan sebelum diserahkan pada komunitas pencinta reptil. Ular terjepit di antara dinding itu dan kita dijemput, kita turun langsung bersama tim rescue untuk mengevakuasi ular. Akhirnya kita ambil keputusan karena untuk mengevakuasi sangat sulit, tangan aja pun tidak bisa masuk. Kita meminta izin sama pemilik rumah untuk menjebol dinding tembok beton itu kan, karena dari situ kita bisa menafsir keberadaan ular itu. Informasi lainnya, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Kota Medan menerima rujukan bayi kembar siam. Bayi perempuan itu lahir di Kabupaten Asahan 7 Juli lalu dengan kondisi dempet perut dan 3 kaki. Bahasa awamnya kembar siam ya. Jadi, bayi mungil kembar siam dempet perut dan 3 kaki lahir di salah satu rumah sakit di kisaran Kabupaten Asahan. Bayi ini merupakan anak kelima pasangan Sri Suwarni dan Jumat, warga desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji. Bayi dan ibunya kini masih dalam perawatan intensif di ruang unit neonatologi dengan pengawasan dokter. Si kembar terlahir dengan berat 5 kg melalui operasi sesar. Sang ayah ditemui di Rumah Sakit Adam Malik menceritakan adanya kelainan pada buah hati mereka baru disadari saat USG pada usia kandungan 6 bulan. Namun saat itu kelainan yang tertangkap visual tidak terlalu jelas. Kalau yang dangkal nggak ada kayaknya. Cuman gini aja lah dia keluarnya. Apa ya? Bayi itu nggak mau bergerak ke bawah. Itu keluhan dia. Kepalanya nggak mau bergerak ke bawah katanya. lahirnya sehat bang ya? Akhirnya sehat, alhamdulillah sehat. Nggak pernah di USG Pak? Di USG pernah bang, sekitar kalau nggak salah 5 kandang bayi lah. Cuman ketahuannya akhir-akhirnya bang dia. Bapak akhir. Kayaknya ada kelainan katanya. Gitu kan. Yang bilang dokter? Dokternya. USG di sana? Di Isara. Belum berapa tuh Pak? Sekitar bulan 8-an lah kan, bulan 8, bulan Mustiah bulan ke-8 bulan ya, bulan ke-5 lah. Artinya sebelum lahir sudah diketahui ada kelainan Pak ya? Iya, tapi apa USG yang terakhir? Yang terakhir Pak. Nah, baru dokternya, oh ini ada kelainan kayaknya gitu. RSUP Adam Malik langsung membentuk tim dokter penanganan bayi kembar siam yang belum dinamai itu. Dr. Rizky Adriansah dalam keterangan persnya menyampaikan bayi kembar siam yang mereka tangani saat ini dalam kondisi sehat. Namun untuk penanganan secara medis, tim dokter masih akan melakukan pengecekan oleh masing-masing dokter spesialis. Organ-organ dalam kita belum lakukan pemeriksaan lengkap. Memang kita biasanya setiap bayi kembar siam yang datang ini yang kita lakukan adalah stabilisasi dulu. Stabilisasi dulu. Kalau dia memang stabil, baru kita rencanakan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lain yang lebih lengkap.
ya seperti CT scan, USG dan lain-lain itu kita lakukan setelah dipastikan bayi dalam keadaan stabil. Nah, jadi ini tentunya kita butuh kesabaran dulu dari semua pihak ya, terutama juga orang tua. Belum bisa kita nyatakan bayi ini layak dipisah atau tidak layak dipisah. Untuk diketahui secara fisik, perut bayi menyatu dengan sepasang kaki normal, namun terdapat satu kaki dengan jumlah jari berlebih tumbuh bukan pada tempatnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, jelang pemberangkatan jemaah calon haji kloter pertama Sumatera Utara melalui asrama haji embarkasi Medan. Petugas penyelenggara ibadah haji melakukan cek kesiapan fasilitas asrama haji, mulai dari skema penghantaran, ruang kesehatan, hingga kamar calon haji. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH yang tergabung dari Kementerian Agama, Imigrasi, Kementerian Kesehatan hingga TNI Polri melakukan pengecekan kesiapan di asrama haji embarkasi Medan. Mulai dari skema pengaturan pengantaran calon haji, baik dari kota Medan maupun dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Petugas kemudian memeriksa bagian ruangan aula asrama haji yang akan digunakan sebagai tempat boarding pass dan pembagian gelang haji. Ruang kesehatan juga disiagakan untuk pemeriksaan rutin kesehatan para calon haji, lengkap dengan ruangan laboratorium serta ruangan farmasi dengan berbagai jenis obat yang dibutuhkan calon haji. Tak hanya itu, petugas juga mengecek kesiapan kamar yang akan dihuni calon haji menginap 1 malam menunggu keberangkatan ke Tanah Suci. Secara jadwal itu kita perkirakan setelah Jumat, ya setelah Jumat, mungkin nanti karena jauh dari daerah, mungkin ya kita doakan biar mereka cepat sampai di sini. Yang jelas kita sudah siap untuk menyambut jamaah yang kloter 1 ini yang paling jauh dari Madinah. Petugas penyelenggara ibadah haji itu ada 23. Itu bagiannya saja sebenarnya. Itu setiap bagian mempunyai bidang, ada timnya di bidang-bidang itu. Ya, bidang kesehatan, bidang penyiapan, bidang penyambutan. Petugas ini dibantu lagi pembantu petugas yang disebut P3IH, pembantu petugas penyelenggara ibadah haji. Ini jumlahnya 60-an orang. Provinsi Sumatera Utara mendapat kuota sebanyak 3.777 calon haji pada keberangkatan tahun 2022 yang dibagi dalam 10 kelompok terbang. Calon haji akan berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu yang dijadwalkan mulai tanggal 11 hingga tanggal 21 Juni mendatang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Petugas gabungan dari personel Polsek Medan Timur dan Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di kawasan rel Simpang Glugur, Kota Medan. Lokasi ini diduga kerap dijadikan peredaran narkoba. Petugas yang berpakaian preman mencurigai satu gubuk yang kerap dijadikan tempat mengonsumsi narkoba. Benar saja, petugas mendapati 6 orang di dalam gubuk yang diduga baru selesai mengonsumsi sabu-sabu. Peternakan kelompok Tani Sri Rahayu Dusun 9 Sukamakmur Desa Sebuluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai khawatir dengan penyebaran penyakit lumpy skin disease terhadap sapi mereka. Kepala Dusun 9 Sukamakmur, Supratman, mengatakan ada sebanyak 10 peternak yang sapinya mengalami penyakit LSD. Dari 10 peternak terdapat 2 atau 3 sapi yang menderita penyakit tersebut. Sehingga total keseluruhan sapi yang terserang penyakit sebanyak 20 ekor sapi. Kecelakaan melibatkan 2 pengendara motor terjadi di Jalan Asahan di dekat Kompleks Megalen Siantar Timur. Diduga sepeda motor bebek yang dikendarai Andra Gultom hendak keluar dari Simpang Palang, mendadak ditabrak oleh sepeda motor sport yang melaju kencang yang dikendarai Aril Harhab. Kecelakaan pun terjadi sehingga kedua sepeda motor rusak total dan kedua pengendaranya terempas di aspal. Salah satu korban meninggal di tempat. Pengemudi lainnya sempat ditolong warga untuk diselamatkan, namun naas korban pun meninggal saat dilarikan ke rumah sakit swasta Vita Insani di Kota Pematang Siantar.
Jasad Aljab Maulana, pekerja proyek jembatan Tano Ponggol di Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernafas lagi. Pencarian warga asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini dilakukan petugas gabungan, tim SAR, TNI Polri dibantu warga sekitar sejak hari Minggu lalu. Korban ditemukan pada kedalaman 5 meter di dasar Danau Toba, tepatnya di alur Tano Ponggol yang tertimbun lumpur yang cukup tebal. Satu unit mobil minibus yang terbakar di salah satu SPBU di Jalan Ledda Sujono, Kota Medan. Mobil minibus dengan nomor plat BK 1819BB ini awalnya datang dari arah Jalan Ledda Sujono dan hendak menuju Jalan Serdang. Saat mengisi bensin di SPBU ini, tiba-tiba saja api keluar dari bagian bawah mobil. Sontak petugas SPBU langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Beruntung api tidak merembet ke stasiun pengisian bahan bakar. Sebuah video direkam oleh kerabat dari bocah berusia 7 tahun yang kemudian diposting di media sosial. Keluarga nekat merekam tingkah laku kasar AR terhadap kedua anaknya lantaran kejadian ini kerap terulang. Kejadian ini terjadi beberapa hari lalu di Kabupaten Batubara. AR menjemput paksa kedua anaknya semenjak sang istri NM pulang kampung pada 31 Mei lalu. Kedua anak tersebut memilih tinggal di rumah sang nenek, bahkan dalam satu rekaman video, AR mengangkat paksa anak perempuannya saat sedang makan siang. Ibu kedua bocah itu memutuskan berpisah karena frustasi atas perlakuan tangan besi sang suami yang berstatus pengangguran. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.